Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvina Mariani dari semester 4C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai video praktikum dari analisis sulfat. Di sini ada 6 poin yang akan saya bahas satu persatu. Untuk poin pertama yaitu tujuan, kedua prinsip, ketiga pembuatan larutan induk sulfat, keempat pembuatan larutan standar sulfat, kelima penambahan bahan kimia, keenam pengukuran spektrofotometer UV vis double beam. Untuk yang pertama yaitu tujuan. Tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk menentukan panjang gelombang maksimum pada sampel sulfat. Yang kedua yaitu untuk menentukan konsentrasi kadar dari sulfat di dalam sampel. Untuk yang kedua yaitu prinsip. Prinsipnya adalah ketika ion sulfat bereaksi dengan barium klorida pada suasana asam, maka akan membentuk suspensi barium sulfat yang akan membentuk kristal barium sulfat yang ukurannya sama besarnya, dihitung dengan spektrofotometer dengan panjang gelombang 420 nanometer. Selanjutnya adalah pembuatan larutan induk sulfat. Yang pertama, keringkan serbuk Na2SO4 anhidrat di dalam oven dengan suhu 105 derajat Celcius selama 24 jam, lalu dinginkan di desikator. Yang kedua, timbang sebanyak 1,479 gram Na2SO4 anhidrat, lalu larutkan dengan air suling bebas sulfat, masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml, lalu addkan sampai tanda batas dengan air suling bebas sulfat. Lalu selanjutnya jangan lupa dihomogenkan. Yang keempat, pembuatan larutan standar sulfat. Pembuatan larutan standar sulfat dengan mengipet 0 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml larutan baku sulfat 100 mg per liter, dimasukkan ke dalam labu ukur 100 ml, lalu diaddkan dengan tanda batas dengan air suling bebas sulfat, lalu dihomogenkan. Selanjutnya yang kelima, penambahan bahan kimia. Yang pertama ada aqueous sebagai blanko, lalu ada larutan buffer sebagai penyangga atau untuk menjaga kestabilan pH. Selanjutnya ada barium klorida atau BaCl2 yang gunanya untuk agar ion sulfat di dalam sampel dapat berikatan dengan ion Ba2+ di dalam kristal sehingga dapat membentuk garam BaSO4. Lalu untuk poin yang keenam yaitu pengukuran spektrofotometer UV vis double beam. Di sini ada 2 poin utama. Yang pertama yaitu menentukan panjang gelombang maksimum untuk sulfat dengan cara mengisi kuvet 5 ml di atas kuvet, lalu dimasukkan ke dalam spektrofotometer, tutup. Lalu pada layar pilih spektrum scan, lalu klik spektrum scan set. Kita set panjang gelombang minimum 200 nanometer dan maksimum 500 nanometer. Lalu klik enter. Selanjutnya pilih Y-axis, lalu kita buat upper limit 2 dan lower limit 0. Selanjutnya klik enter. Lalu kita ganti blanko tadi dengan larutan standar 5 ppm, masukkan ke dalam spektrofotometer, tutup, lalu pilih scan. Setelah itu kita tunggu sampai muncul grafik pada panjang gelombang maksimum. Setelah muncul grafik pada panjang gelombang maksimum, lalu klik apex label set. Selanjutnya akan muncul panjang gelombang 227 nanometer. Setelah itu exit. Untuk yang kedua yaitu menentukan konsentrasi sulfat. Yang pertama, isi kuvet dengan blanko yaitu aqueous, lalu selanjutnya klik main, standar, sampel set, kita ganti satuan unit dengan ppm. Lalu kita ganti larutan standar dengan 4, kita ganti larutan sampel dengan 2. Setelah itu klik standar konsentrasi. Pada layar standar konsentrasi, isi konsentrasi larutan standar sesuai dengan yang kita buat, yaitu 0,5 ppm, 2 ppm, 5 ppm, dan 7,5 ppm. Lalu klik OK dan back. Setelah itu pilih set reflect atau set panjang gelombang sesuai dengan yang kita dapatkan sebelumnya, yaitu 227 nanometer. Selanjutnya klik auto zero, lalu ganti blanko dengan larutan standar dengan konsentrasi 0,5 ppm, masukkan ke dalam spektrofotometer, lalu tutup dan klik tes. Akan didapatkan absorbensi. Lalu lakukan hal yang sama pada masing-masing konsentrasi larutan standar. Setelah didapatkan data absorbensi, lalu klik data atau graph, akan muncul persamaan A sama dengan 0,1762x ditambah 0,2366 dengan nilai R 0,9539. Lalu untuk menyimpan data, klik save, lalu beri nama dan klik OK, save, lalu tunggu datanya hingga tersimpan. Terima kasih. Sekian dari video praktikum analisis sulfat yang saya buat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.